Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semanesa. Welcome to Kita Pranata edisi Semanesa Podcast. Kembali lagi sama aku Salam Mardiana dari 12 Bahasa. Kali ini aku ditemani sama salah satu Sobat Semanesa nih. Halo Kak. Hai. Silahkan Kak perkenalan diri dulu ke Sobat Semanesa. Halo, perkenalkan aku Aura Permata. Kalian bisa panggil aku Aura. Aku dari kelas 11 MIPA 8. Salam kenal. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membahas tentang kreativitas tanpa batas di era new normal. Menurut Kak Aura, apa sih kreativitas tanpa batas di era new normal itu? Kreativitas tanpa batas di era new normal adalah menciptakan ide-ide baru di masa pasca pandemi dengan kemajuan teknologi yang serba digital. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus melek teknologi dan mengikuti perkembangan zaman nih, agar kita bisa mendukung kemajuan bangsa dan negara di segala bidang. Nah, itu kan opini aku nih ya. Gimana sih opini Kak Sela selaku host di podcast Semanesa ini? Kalau aku sih setuju sama pendapatnya Kak Aura. Kita sebagai generasi muda harus lebih produktif untuk mengembangkan kreativitas dan skill kita. Dengan adanya pembatasan yang ada, kita harus bisa menciptakan inovasi yang nantinya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, alangkah baiknya kalau hal tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Setuju banget sih dengan opininya Kak Sela. Di setiap perubahan pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya juga kan Kak? Pasti ada dong. Menurut pandangannya Kak Aura nih, apa dampak positif dan dampak negatif digitalisasi di era new normal? Namanya dampak pasti ada lah ya. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Nah, aku mau bahas dampak negatif dulu nih. Dampak negatif yang aku rasain di digitalisasi di era new normal itu tuh aku jadi tambah malas. Contohnya kayak aku mau mengerjakan tugas itu males baca materinya nih, tinggal cari aja di Google kan, lebih gampang gitu loh. Dan juga ada lagi yang bakalan relate sama Sobat Semanesa, yaitu aku jadi tambah mager. Aku sih relate juga kalau gitu. Wah, karena digitalisasi ini itu tuh membanyakan kita banget gitu loh. Dimana kita mau cari makan, mau shopping, mau nonton, mau belajar, itu tuh semua ada di digitalisasi atau HP ini. Itu sih dampak negatif yang aku rasakan ya, yang dimana yang seharusnya itu tuh memudahkan kita jadi semakin memanjakan dan menjadi dampak buruk sih. Selain dampak negatif, pastinya ada dampak positifnya. Pasti ada sih. Nah, dampak positif dari digitalisasi di era new normal itu game online. Game online kan dulu dipandangnya sebagai hal yang buruk, dimana cuman membuang-buang waktu, gak ada manfaatnya juga. Namun sekarang berbanding terbalik. Banyak instansi-instansi yang mengadakan lomba game online atau disebut dengan e-sport yang hadiahnya itu lumayan loh. Bahkan tim RRQ Hosi juga memenangkan atau membanggakan nih nama Indonesia di mata dunia. Keren banget kan? Tapi gak hanya itu Kak, di SMAN 1 Purwosari juga ada tim dari Kak Kevin Hakiki yang kemarin memenangkan lomba game online yaitu Mabar National Championship Challenge. Itu di tingkat Jawa Timur ya Kak? Iya, di tingkat Jawa Timur. Gak hanya itu, banyak anak-anak muda yang menuangkan kreativitas mereka di video-video yang diupload di media sosial. Contoh yang disebut dengan konten lah ya. Banyak jadi anak muda yang menjadi konten kreator. Contohnya nih kayak Kak Jerome Pauline yang suka banget atau hobi banget bikin konten-konten tentang matematika, di mana rata-rata Indonesia itu gak suka gitu ya dengan matematika. Dan juga dia itu membuat tips and trick beasiswa untuk kuliah di luar negeri dan kehidupan di Jepang. Nah, lagi-lagi nih di SMAN 1 Purwosari juga ada Kak Dinda Putri Kusumawardani yang menjadi salah satu siswi terbaik atau berprestasi lah di SMAN 1 Purwosari yang menjadi konten kreator juga. Di mana kontennya itu berisi tentang info-info lomba, perdutaan, tips and trik untuk
ambis belajar atau semangat belajar gitu. Gak berhenti di situ tuh kreativitasnya, banyak anak muda yang juga menjalankan bisnis online. Mereka menawarkan seperti jasa atau menjual barang-barang mereka di media sosial. Karena di sini aku sendiri juga menjadi bisnis online ya, yang menjalankan bisnis online yang harus punya kreativitas untuk mempromosikan dan membuat produk-produk baru yang menarik bagi konsumen. Nah, itu sih dampak positif yang aku rasain di digitalisasi di era new normal, yang dimana kalau kita emang bisa terus memanfaatkan dengan baik, bisa menghasilkan sih. Wah, luar biasa, keren banget ya dampak positifnya, Kak. Iya, keren banget loh. Yang terakhir nih, Kak Aura, apa pesan Kak Aura untuk Sobat Semanesa? Pesan aku untuk Sobat Semanesa nih, terus cari atau terus jangan menyerah lah, cari passion yang kalian suka, yang kalian minati. Kalau udah nemu jangan lupa dilatih, apalagi kita hidup di era digitalisasi yang udah banyak bidang-bidang tersedia. Kalau udah jadi dan udah dilatih, jangan lupa untuk jadi kreativitas yang mendukung kemajuan bangsa dan negara. Benar banget. Jadi Sobat Semanesa, kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan diri kita. Kita harus lebih produktif dan kreatif sehingga kita tidak tertinggal oleh digitalisasi di era new normal ini. Bener banget, jadi harus Balance lah, Kak. Seimbang lah antara manusia dan teknologinya. Oke Sobat Semanesa, sekian pembahasan kita tentang kreativitas tanpa batas di era new normal. Aku Sela Mardiana dan aku Aura Permata. Pelajar Pancasila, siap mengemban amanah bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.